Dia katakan begini, ulama yang menyatakan hadis palsu. Ini ada ulama lebih hebat lagi menyatakan yaitu hadisnya tidak palsu tapi dhaif dan masih boleh diamalkan menurut kesepakatan para ulama. Baik, nomor 10 dan lain-lain lah dengan DLL ya, dan ulama-ulama serta para ustadz yang berafiliasi kepada kelompok pertama ini. Baik, hadirin, sekarang kita harus mempertanggungjawabkan tulisan ini. Mana perkataan Imam Syafi'i? Kita tinggalkan ulama yang lain. Yang paling hebat dulu deh. Imam Syafi'i ini adalah satu-satunya ulama yang nasabnya bertemu sama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih itu sanadnya nasab keguruan dari orang tuanya Imam Syafi'i dengan Rasul bertemu di Abdul Manaf. Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Imam Syafi'i kurang lebih Muhammad namanya, bapaknya bin Idris, bapaknya bin Syafi', Utsman bin Sa'ib bin Yazid bin Abdul bin Ubaid bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kurang lebih seperti itu. Nasabnya Imam Syafi'i dengan Rasul bertemu di Abdi Manaf. Makanya gelarnya Imam Syafi'i adalah anak pamannya Rasulullah SAW. Gelarnya Imam Syafi'i. Nah, kita tampilkan yang perkataan Imam Syafi'i. Adakah Imam Syafi'i pernah berkata bid'ah ada yang baik? Itu yang harus dipertanggungjawabkan. Secara ilmiah kita buka kitabnya. Dan ini yang tidak pernah diperdengarkan oleh satu kelompok ini. Sebab kalau mereka perdengarkan perkataan Imam Syafi'i ini bisa jadi kebakaran hutan gitu ya. Dagangannya bisa nggak laku. Baik, sekarang saya bawakan referensi perkataan Imam Syafi'i dari ulama panutan mereka, ulama panutan kelompok pertama, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Syafi'i, kita bertanggung jawab atas penulisan ini. Adakah Imam Syafi'i pernah berkata bid'ah ada dua, baik dan buruk? Kita buka dari ulama panutan kelompok pertama, yaitu Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam gelarnya. Kita buka kitab beliau yang paling spektakuler, kumpulan fatwanya ada 35 jilid. Kalau kita beli dari Riyadh, dari Mesir itu harganya paling enggak murah lah, 20 juta Pak. Baru beli kitabnya doang, 1 set. Hampir 20 juta. Baru beli Ustadz, iya, belum bacanya. Kalau Anda nggak bisa bahasa Arab, beli cuma jadi pajangan doang tuh Pak. Baik, Imam Ibnu Taimiyah. Ini beliau ulama yang hidup abad ke-7, abad ke-6 ke-7 Hijriyah. Kita buka kitabnya, nama kitabnya Majmu' al-Fatawa, Al-Majmu' al-Fatawa. Ya. Ada 35 jilid kitabnya. Kita buka nomor 20 atau 24, jilid ke-24. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 atau 20 jilid, coba kita lihat. Nih, kita buka kitabnya. Apakah Imam Syafi'i pernah membagi bid'ah ada yang baik dan ada yang buruk? Ini sudah ada kitabnya Imam Ibnu Taimiyah di hadapan kita. Ya. Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Taimiyah. Kita buka dulu kitab, saya kasih keywordnya dulu bahasa Arabnya biar mudah tampil. Karena kalau nggak ditulis ya nggak keluar. Ini sudah keluar. Ini kitabnya. Kami buka dulu jati diri kitabnya. Untuk siang ini kita ngaji ilmu ya Pak. Kita buka ilmu nih ya. Bukan ngaji tentang sholat tahajud, bukan. Ini tentang betul-betul dalil yang sedang berlaku marak ini, yang jarang dibuka-buka. Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah, kitabnya namanya Majmu'ul Fatawa. Al-Mu'allif pengarangnya Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harrani Abul Abbas. Laqab kunyah beliau Abul Abbas. Ya, adadul ajza, jumlah kitabnya berapa nih Pak? Sedikit ya Pak. Kayak apa itu dikumpulkan kitab seperti itu. Baik, kita buka, ini sudah keluar jilidnya, jilid ke-20. Tadi saya bilang 24 atau 20 ya. Ini jilid ke-20 halaman 163.
kita perbesar dulu. Apakah betul Imam Syafi'i pernah membagi bid'ah menjadi dua? Dan apakah setelah Imam Syafi'i berkata, ada ulama abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai hari ini yang berkompeten dengan ilmunya menolak perkataan Imam Syafi'i? Jawabannya tidak ada, kecuali kelompok pertama tadi. Baik. Qala Syafi'iyu. Yang lebih unik Bapak Ibu, ini yang saya tampilkan kitabnya ulama panutan kelompok satu yang menyatakan semua bid'ah apa? Sesat. Siapa yang tidak kenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Orang sangat hebat, sangat cerdas, ya, ilmunya sangat dalam. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, al bid'atu bid'atan, bid'ah ada dua. Bid'atun khalafat kitaban wa sunnah. Yang pertama bid'ah, ya, khalafat kitaban, yang bertentangan dengan Al-Quran, wa sunnatan, dengan hadis, wa ijma'an, kesepakatan para ulama, wa asaran an ba'di ashabi Rasulillah, dan yang bertentangan dengan sebagian ucapan para sahabat. Kata Imam Syafi'i, fahadihi bid'ah dolalah, maka ini adalah bid'ahnya bid'ah sesat. Wa bid'atun, dan bid'ah lam tukhalif syai'an min dalik, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dengan ijma' para ulama atau kesepakatan, dan tidak bertentangan dengan perkataan para sahabat. Kata Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, fahadihi qad takunu hasanah, maka bid'ah ini bisa jadi bid'ah yang baik. Kenapa tentang perkataan Imam Syafi'i tidak pernah digembar-gemborkan di dunia, bukan dunia maya, dunia keilmuan, hadirin? Seakan-akan menyembunyikan perkataan ini dan meragukan perkataan ini. Dan ini Imam Ibnu Taimiyah pun mengambil daripada apa? Manaqibnya Imam Syafi'i, biografi Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Imam Baihaqi, Manaqibus Syafi'i. Kalau ke toko kitab beli aja Pak, Manaqib Imam Syafi'i, berbahasa Arab ada itu. Perkataan Imam Syafi'i seperti ini. Baik, kita tulis dulu rumusnya ini. Ya, sudah terbukti perkataan Imam Syafi'i itu bukan isapan jempol dan bukan bisa-bisanya saya. Ini kita beli softwarenya ini, ya, yang sesuai dengan kitab aslinya. Jadi definisinya begini menurut Imam Syafi'i, bid'ah yang sesat yang pertama bertentangan dengan apa tadi? Al-Quran. Yang kedua bertentangan dengan Al-Hadis atau Sunnah. Yang ketiga bertentangan dengan ijma' ulama atau kesepakatan para ulama. Yang keempat bertentangan dengan asar para sahabat atau ucapan atau nasihat sahabat Nabi. Nah, ini dibuat diagramnya, rumusnya oleh Imam Syafi'i. Bid'ah sesat itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contoh, kita masukkan kaidah ini dalam praktek kehidupan kita, baik itu berupa fikih, ibadah, ataupun berupa tauhid, ataupun berupa masalah akidah. Kita masukkan contohnya. Ya, kelompok yang menyatakan, ada satu aliran menyatakan Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Apakah pemahaman ini bid'ah sesat? Jangan diklaim dulu, masukkan ke dalam diagram tadi. Paling tidak intinya bertentangan dengan, yang paling gampang dengan apa? Dua saja deh, Al-Quran dan hadis. Baik, Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Apakah ini bid'ah? Kita masukkan ke dalam diagramnya. Pertama bertentangan dengan apa tadi? Bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan nggak Ustadz? Iya. Buka suratnya Al-Ahzab pada ayat ayat berapa ya?
40. Kok saya lupa? Nih, Ustadz Hasan ini ayat berapa Ustadz? 40 ya? Ini penghafal Quran nih Pak. Atau ada hafal Quran lagi di sini? Ya betul, 40. Surat ke-33 Al-Ahzab. Allah Ta'ala berfirman, bagaimana akidah orang yang memahami Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir dikatakan bid'ah, sesat. Nggak boleh. Dengan pemahaman Nabi Muhammad adalah bukan Nabi terakhir. Ya. Nah, ternyata bertentangan dengan Al-Quran langsung di sini. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum bukanlah Nabi Muhammad adalah ayah dari salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah, tetapi beliau adalah Rasul Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Oh, ada rupanya bertentangan dengan apa? Sesat hadisnya. Padahal kalau Al-Quran saja sudah cukup. Al-Quran lebih tinggi daripada hadis. Kalau al-hadis ini memberikan faidah dalam usul hadisnya zonni, praduga terkuat. Tetapi kalau Al-Quran memberikan faidah hukum qat'i, pasti, mutlak, harga mati, takbir, NKRI gitu ya. Hadirin, kalau Al-Quran itu adalah harga mati sampai kiamat, sampai di surga neraka nanti, nggak bakal berubah. NKRI juga harga mati Ustaz? Iya, harga mati. Tapi seumur NKRI saja. Bentar lagi juga kiamat Pak. Ya, Ka'bah pun udah dengan tawaf nih. Udah di close, udah tutup gitu ya. Baik hadirin, sekarang kalau mau lebih ini lagi, lebih yakin lagi, ada nggak Ustaz hadisnya yang mengatakan kata Nabi, aku Nabi terakhir? Kita buka Sahih Bukhari-nya. Baginda bersabda, ana akhirun nabi la nabiyya ba'di. Aku adalah nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi selain aku. Oh, bertentangan dengan Al-Quran, dengan sunnah, bid'ah, sesat itu. Begitu caranya. Ya. Dalam hadis Bukhari, Muslim dan yang lainnya nomor 3268 kita buka, Nabi bersabda, wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada lagi nabi selain aku. Al-Quran berkata, wa khataman nabiyyin, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Hadisnya berkata, aku adalah nabi terakhir. Nggak ada jalan untuk orang yang memahami akidah Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Bid'ah, sesat. Contoh kedua, biar mudah memahami ini, rumusnya Imam Syafi'i. Contoh kedua hadirin, contoh kedua adalah ada sekelompok aliran memahami para sahabat adalah kafir setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, keji banget tuduhan ini Pak. Ketika virus corona berlaku, ada sebagian ulama Iran berkata, virus corona ini bukan datang dari Cina, tapi dari agamanya Abu Bakar dan Umar. Bayangkan. Apa enggak keji perkataan itu Pak? Syiah Iran ini, Syiah Gulat, Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah. Baik, para sahabat kafir kita masukkan dalam diagram Imam Syafi'i tadi. Al-Qur'annya bertentangan nggak akidah seperti ini? Bukan yang ini nih. Ini tadi sudah hadisnya ya. Nomor 2 adalah hadis Bukhari. Aku nabi terakhir kata Rasul. Jadi bertentangan. Ya, orang yang memahami Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Baik. Ini permasalahan dari contoh yang pertama, yaitu Nabi Muhammad adalah bukan nabi terakhir. Sekarang contoh kedua, ya. Contoh kedua adalah orang yang memahami para sahabat kafir. Ya Allah, kalau sahabat kafir kita apalah hadirin? Agama ini yang bawa ke seluruh dunia siapa? Agama yang membawa ke pelosok-pelosok, ke ujung-ujung dunia adalah siapa? Para sahabat mulia. Bagaimana sahabat mulia dikatakan kafir? Para sahabat kafir setelah wafatnya Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, kita bahas dulu, apakah ini sesat pemahamannya? Kita cari, apakah dia bertentangan dengan Al-Quran? Jawabannya iya, bertentangan. Nggak boleh mengatakan sahabat kafir. Mana dalilnya, mana buktinya? Boleh dibuka dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-100. Ya, Allah Ta'ala berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Lihat, ini Allah memberikan rekomendasi terbaik kepada jati diri para sahabat. Wassabiqunal awwalun, dan orang-orang terdahulu, ya, al-awwalun yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin, dari para sahabat asli penduduk Madinah. Muhajirin penduduk apa? Mekkah. Wal ansor, dan sahabat asli penduduk Mekkah. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum. Bagaimana kafir? Allah katakan radhiyallahu anhum. Aku ridho, kata Allah, kepada mereka. Kita aja belum dapat gelaran itu, Pak. Kita belum dapat jaminan itu. Radhiyallahu anhum ini adalah untuk siapa? Para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Mereka pun rela kepada semua keputusan Allah Ta'ala. Ya. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka ini baru kita. Kalau kita mengikuti cara sahabat, maka kita pun akan mendapat gelaran ini dari Allah. Tapi kita belum tentu kalau mereka sudah pasti. Baik, ini Al-Qur'annya. Berarti akidah yang menyatakan para sahabat kafir itu sesat, bid'ah. Baik, sekarang hadisnya. Adakah hadis yang memberikan rekomendasi kepada para sahabat? Ada. Kata Nabi, ya, dalam al-hadisnya, jangan, dalam Sahih Bukhari bahkan, kata Rasul, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Sesungguhnya satu orang sahabat berinfak dengan satu gantang gandum. Kalian berinfak di jalan Allah dengan emas sebesar gunung Uhud, masih lebih baik infak mereka yang berupa gandum satu gantang, satu rantang. Kita buka hadisnya. Hadirin, kajian ini di beberapa masjid saya bahas 2 jam, 3 jam, Pak. Ini kita sampai maghrib gitu. Udah pada capek belum, Bapak Ibu? Belum ya? Betul. Ya udah. Saya masalahnya takut ada yang belum makan siang, terus karena perut kosong, ininya nggak nyampe nalarnya gitu ya. Kita ngaji kitab, buka kitab. Nih, 1329 hadis Sahih Bukhari. Bukhari, bayangkan, Bukhari Muslim. Baginda bersabda, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tasubu ashabi, jangan kalian mencaci, maaf, salah nih. Ini saja. Nabi bersabda, la tasubu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Falau anna ahadakum, sumpamanya salah seorang di antara kalian, anfaqa misla uhudin dhahaba, menginfakkan harta kalian sebesar gunung Uhud dari emas, ma balagha mudda ahadihim, enggak bakal menyamai infak mereka, sekalipun mereka berinfak dengan satu gantang gandum dalam hadis yang lain. Ya, satu mud itu satu gantang sekitar 600 gram. Sahabat berinfak 600 gram beras, korma atau gandum itu lebih baik ketimbang Anda berinfak emas segunung Uhud, itu kata Rasul. Jadi hadirin, ikuti saya, coba perhatikan. Ini kita masuk pada masalah-masalah yang terjadi klasik di negara kita. Ya. Sudah nih, berarti orang yang memahami para sahabat kafir setelah wafatnya Nabi terbantahkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang kita masukkan diagram dan rumus Imam Syafi'i tahlilan. Adik belum berdosa ya, Dek ya.
Nanti kalau udah 15 tahun udah nggak maksum lagi deh, seperti abah-abah, seperti om-omnya ini sekarang. Sekarang masih maksum nih Pak anak kayak gini. Beliau lahir ini entah gimana saya mimpi itu. Padahal saya nggak deket-deket banget sama Mas Adi, itu nggak deket. Tapi beliau lahir saya mimpi, waduh surprise nih, Mas Adi dapat anak laki-laki, kan anaknya perempuan semua. Ketemu saya bertanya, betul nggak Mas? Betul Ustaz katanya itu. Iya, pernah saya bilang gitu. Hadirin, sekarang masukkan yang pertama, tahlil. Hadirin, definisi bid'ah itu jangan cuma nggak ada contoh Nabi. Pakai rumusnya Imam Syafi'i salafus soleh. Tahlilan, jamaah saya tanya, apa yang ayat berapa tentang bertentangan dengan tahlilan? Coba berikan. Al-Qur'annya. Yang kedua al-hadisnya. Mana tahlilan bertentangan? Al-Qur'annya. Nggak bakal ada. Hadisnya. Ingat, bukan cuma dengan apa? Nggak ada contoh Nabi. Bukan itu. Ini kita mengikuti rumus daripada diagramnya orang-orang soleh, salafus soleh maksud saya, itu Imam Syafi'i. Al-Qur'annya tidak ada. Awas adik, awas. Nah, bahkan justru Bapak Ibu yang ada tuh Al-Qur'an, ya, justru Al-Qur'an menganjurkan kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Emang tujuan tahlilan apa sih Pak? Umat Islam Indonesia, sebagian saudara kita yang ada tahlilan, emang tujuan tahlilan tuh nyari berkat? Bukan. Tujuannya itu adalah berdoa untuk siapa? Mayit. Justru Al-Quran menganjurkan mendoakan orang sudah meninggal. Ya, kalau ditanya al-hadisnya, lebih banyak jawabannya tentang tahlilan ini, penganjuran berdoa untuk orang sudah mati. Bahkan dijadikan syarat rukun khutbah. Setiap imam yang berkhutbah setiap Jumat tidak pakai doa Allahumma ighfir lil muslimin, tidak sah jumatannya. Itu ketika satu khatib berkhutbah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, itu umat Islam yang ada di belahan negara lain, di belahan dunia lain ikut masuk ke dalam catatan amal mereka yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Al-Qur'annya mana? Justru Al-Qur'an menganjurkan berdoa kepada untuk orang yang sudah wafat, ya. Nih, boleh dibuka ayatnya itu pada surat ke-59, surat Al-Hasyr. Pada ayat ke-10. Nih kita buka. Karena tujuan daripada tahlil itu, ya, saudara kita orang-orang Indonesia yang tahlilan, tujuannya itu untuk mendoakan si mayit. Al-Qur'annya bertentangan nggak? Cari ayatnya mana yang melarang. Justru yang ada ayat menganjurkan mendoakan orang yang sudah meninggal. Ini kita buka suratnya Al-Hasyr, ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang masih hidup berdoa kepada Allah Ta'ala minta ampunan. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan umat Islam yang datang setelah para sahabat, min ba'dihim, para sahabat, orang Islam yang masih hidup, generasi setelah sahabat sampai hari ini, yaqulun, mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghilla, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami perasaan dengki lilladzina amanu, dengan orang-orang beriman. Hadisnya banyak hadirin, hadisnya teramat banyak, ya. Nabi menganjurkan kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal, sekalipun bukan darah kita, bukan anak keturunan kita, bukan ayah bunda kita, bukan kakek nenek kita, orang lain.
Dalam hadis Sahih Muslim Nabi bersabda, setiap jenazah disolatkan oleh 40 orang atau 100 jenazah diampuni. Itu mendoakan orang sudah meninggal. Ataupun hadisnya dalam Sahih Muslim kita buka. Nabi bersabda, apabila satu orang Islam mendoakan saudaranya tanpa diketahui, nih Sahih Muslim pada sudah 7.000 sekian. Baginda Nabi SAW bersabda, ma min abdin muslimin, tidaklah seorang muslim yad'u li akhihi, berdoa untuk saudara muslimnya, saudara seagamanya, kenal atau tidak kenal, bi zahiril ghaib, tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Kita doakan orang yang nggak tahu, orang udah meninggal Pak, nggak tahulah kita doakan. Kata baginda, illa qalal malaku, pasti malaikat berkata kepada engkau yang berdoa tadi, walaka bimislin, ya Allah, kabulkan doa dia dulu ya Allah, untuk dia dulu. Kalau kita doanya Allah maghfir lil muslimin, malaikat berkata, ya Allah ampuni dosa orang yang berdoa dulu ya Allah. Ini keutamaan mendoakan orang yang yang mereka tidak mengetahui kita doakan. Kalau dalil 1 hari sampai 7 harinya ada dari sahabat Ubaid bin Umair. Bahkan Imam Tawus pun dalam kitabnya Imam Sayuti, ya, beliau berkata Nabi bersabda, ya, hadisnya secara mauquf daripada Ubaid bin Umair, bahwa Rasulullah menganjurkan kita untuk mendoakan orang Islam yang meninggal karena mereka terkena cobaan di alam kubur 7 hari 7 malam. Sementara untuk orang kafir terkena fitnah kubur 40 hari 40 malam. Kalau itu sih kitabnya sangat jauh. Ya, al-muslim yuftan fi qabri. Orang-orang Islam yaitu terkena fitnah kubur sampai berapa? Baik. Nah, ini hadirin. Jadi kalau ditanyakan mana dalilnya, Al-Qur'annya bertentangan enggak dengan hadis enggak? Mereka pakainya cuma kullu bid'atin dolalah. Itu sih hadis umum. Adakah Rasul berkata, enggak boleh maulidan, enggak boleh tahlilan? Itu tolong tampilkan. Kenapa satu hadis umum dipakai untuk yang khusus-khusus? Ini kalau memang belum kami ambil kesimpulan. Kalau memang belum kami ambil kesimpulan seperti itu, tapi nanti ada kesimpulannya. Seperti itu juga masalah menyekar, masalah maulidan, Isra Mi'raj dan baik. Satu diskusi kami dengan para ustadz ini, mereka mengadakan kajian. Ikutilah kajian sunnah, kajian ilmiah oleh al-ustadz doktor titik-titik LC. Tahu LC artinya Pak? Langsung ceramah. MA. Saya tanya, Ustadz, kalau orang Islam pulang haji pakai gelar haji gimana? Oh bid'ah, nggak boleh. Haji Adi, nggak boleh tuh. Haji Jimmy, kayaknya nggak cocok ya Haji Jimmy. Haji, pulang haji pakai apa? Orang Indonesia punya kebiasaan kalau sudah haji pakai apa depannya? Ya, Haji Soeharto, Haji Fulan gitu ya. Oh nggak boleh, itu bid'ah. Ustadz, itu banner itu nama antum ada tuh doktor titik-titik LCMA, itu ada contoh Nabi nggak? Oh kalau nggak, kalau itu lain kok, lain masalahnya. Kok bagaimana lain? Sama-sama nggak ada contoh Nabi untuk anda betul, sementara untuk umat Islam yang pakai haji nggak boleh. Mana logikanya? Baik. Jadi Ustadz, bid'ah itu bid'ah pokoknya nggak ada contoh Nabi. Baik. Ustadz kuliah di mana? Di Madinah. S1 berapa tahun Ustadz? 4 tahun. S2 2 tahun. Ya, kita kalah sama Samsung Pak, sudah S20 ya. S2 2 tahun. S3 berapa? S3-nya 2 tahun juga, sama buat disertasi dan ujian terbuka tertutup gitu ya. Baik, S3 2 tahun juga atau berapalah standarnya gitu. Pertanyaannya, adakah hadisnya dari Nabi, contoh Nabi, kalau ilmu agama itu pelajarannya dibuat kotak-kotak tahunnya terbatas 2 tahun, 4 tahun, mana contoh? Oh enggak, kalau ini lain. Ustadz, kalau maulidan boleh enggak? Enggak ada contoh Nabi. Ini juga enggak ada contoh, tapi kenapa yang ini boleh, yang ini tidak?
Ini namanya definisi bid'ah. Semua yang nggak dicontohkan Nabi rapuh. Rapuh artinya terkena kepada diri mereka. Cuma kalau untuk diri mereka, mereka menyangkal. Oh enggak, ini bukan bid'ah. Baik. Sekarang lebih dalam Pak. Masih sama saya Bapak Ibu? Pembicaraan kami di Masjidil Haram dengan beberapa orang di sana. Dulu saya haji bareng Ustadz Abdul Somad pertama kali tahun 2001 di IG-nya Ustadz Abdul Somad masih ada tuh foto beliau di Gua Hiro sama kita itu disebutin Ustadz ini, Ustadz Faisal juga ada gitu. Nah, jadi kalau kita malam harinya tuh kami ngaji karena di sana kami hampir 4 bulan 5 bulan. Jadi malamnya saya ngaji daripada Syekh Abdurrahman Ajlan, ngambil Sahih Bukhari sama tafsir Ibnu Katsir. Pembicaraan kami dengan sebagian orang di sana, ya orang Mekah mengatakan semua yang nggak ada contoh Nabi bid'ah. Bid'ah dan sesat. Oh begitu Syekh? Iya. Semua yang tidak contoh Nabi itu bid'ah sesat. Apalagi kalian di Indonesia. Masjid-masjid kalian ada beduk, ada tahlilan, ada nyekar, ada salaman habis sholat. Syekh, salaman habis sholat juga masuk neraka? Masuk neraka, nggak pakai aling-aling. Ih, berat sekali. Jadi kita habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada tuh sebagian umat Islam, salam, salam, kebersamaan. Oh nggak ada tuh, nggak ada contoh Nabi. Emang definisi bid'ah apa? Semua sesat yang nggak ada contoh Nabi. Oh rupanya mereka ikut kepada kelompok pertama. Baik. Ini pembicaraan di Masjidil Haram. Saya katakan Syekh, kalau memang semua yang tidak ada contoh Nabi bid'ah dan sesat, analisa saya pribadi, saya katakan hada istiqra'i ana bahas wa ana andur wa ana aqul wa aktub wa qalil minal al-Quran wal hadis nahnu nafham hada summa utabbiq fil a'mal fil Masjidil Haram. Saya katakan kita melihat, kita memandang, kita bisa menganalisa kalau memang definisi bid'ah semua yang gak ada contoh Nabi, saya katakan 10 lebih amalan di Masjidil Haram terpapar bid'ah gak ada contoh Nabi. Jadi tambah serem nih ya. Masih mau ngikutin nggak? Atau sudah cukup saja? Sudah jelas belum? Kalau sudah jelas, sudah nih enak. Baik, sekarang hadirin, lihat. Kalau memang definisi bid'ah sesuatu yang nggak ada contoh Nabi, tidak mengikut rumus Imam Syafi'i, Anda memahami hadis langsung dari Nabi, emangnya Anda hidup pada zaman Nabi, Pak? Sebaik-baik ilmu yang kita ambil dari salafus soleh. Makanya ada sekelompok orang yang mengaku, anak ini pengikut salafus soleh. Lah kalau bid'ah aja nggak memahami dari salafus soleh, Anda tidak cocok disebut sebagai pengikut salafus soleh atau salafi. Salafi adalah pengikut salafus soleh. Makanya pentingnya kita ngaji Bapak Ibu, ngaji. Kita menyesal nanti di akhirat kalau nggak mengaji. Ada santri-santri dulu kami masih mengaji, mahasiswa-mahasiswa itu yang semangat ngajinya sampai sekarang. Sampai mereka berdoa, ya Allah, apakah di surga kita masih bisa mengaji lagi saking cintanya sama ilmu agama. Anda belajar apa? Biologi, lawyer. Anda sebagai lawyer, sebagai ahli pertanian, sebagai ahli ekonomi, ahli bisnis. Itu kalau tanpa ilmu agama, masuk kubur aja habis semua, nggak bersisa apa-apa. Kecuali ilmu agama. Di surga kita masih baca tajwid Al-Quran. Di surga kita masih berzikir. Di surga kita masih silaturahim dengan orang-orang soleh, terutama Nabi Muhammad SAW. Hadirin, kalau memang definisi semua yang tidak ada contoh Nabi bid'ah sesat, analogi saya, bukan analogi, apa tuh tadi? Analisa saya. Saya punya analisa 10 amalan lebih. Terus Syekh itu katakan, oh la yumkin, nggak mungkin. Kami negeri sunnah, negeri tauhid, nggak mungkin kami mengamalkan itu.